skill pemainnya rada kurang sih. Jadi untuk mengimbanginya di replay sih kelihatan kayak nendang bola, cuman abis nendang itu kayaknya Bruno Fernandes jatuh. Moreira. Ingatnya MU terus nih. Main aman aja. Pemain kayak gitu udah mulai jarang gitu. Jarang. Welcome back to Anak Gawang. Kali ini kita dalam formasi bertiga lagi. Di sebelah kiri gua ada Bang Arif. Sebelah kanan gua ada Bang Ikin sebagai apa Kin di PSIS Pers. Tangan kanan Bakatum. Habis ketemu Yunus Nusi gimana obrolannya? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ke depan. Dari cara bicaranya tuh udah diplomatis sudah. Ada ini gak ngobrolin kejadian yang baru-baru ini terjadi di Liga 1 di mana siapa Wahyudi Hamisi? Kenapa dia? Dia menghajar, menendang ya itu ya. Menendang pemain Persebaya. Nah itu sebenarnya gimana sih Kin cerita tentang kejadian itu? Itu kan waktu pertandingan Persebaya Surabaya melawan PSS Sleman tanggal 3 Maret hari Minggu di Gelora Bung Tomo. Jadi itu momennya Bruno kalau nggak salah dijatuhin lawan. Jadi lagi tersungkur lah, lagi apa? Sakitan lagi tersungkur. Nah tiba-tiba si Wahyudi Hamisi di replay sih kelihatan kayak nendang bola, cuman abis nendang itu kayaknya ada apa ya namanya ya, ada gerakan tambahan mungkin ya. Jadi si kakinya kena juga kepala bagian belakang kalau nggak salah, kena kepalanya Bruno Moreira yang pemain Persebaya. Jadi tapi itu entah itu sengaja atau enggak, mungkin nanti akan didalami sama komite disiplin PSSI. Nah berdasarkan apa namanya tuh waktu gua ketemu Pak Yunus Nusi sekjen PSSI, dibilang sih PSSI nunggu laporan dari apa namanya, dari wasit, dari pengawas pertandingan mungkin ya, matchcom segala macam, nanti dilaporin ke komite disiplin, nanti akan dibahas atau disidang di situlah. Jadi nanti akan ketahuan apa namanya, seperti apa entah itu disanksi atau seperti apa, itu nanti dari sidang itu. Cuman kemarin sih berdasarkan omongannya sekjen, kemungkinan besar ya harus ada apa namanya konsekuensinya gitu ya. Konsekuensinya apa ya, sanksi, karena kan tindakan kayak gitu tidak dibenarkan lah dalam sepak bola. Itu kan sebagai sesama pesepak bola harusnya kan saling melindungi lah, bahwa jangan sampai akibat dari tindakan lo ini membahayakan rekan seprofesi lo gitu. Ntar kalau dia gak bisa, tiba-tiba ternyata parah dan gak bisa melanjutkan karirnya, kan malah kasihan juga gitu. Tapi si Hamis itu katanya dari lama emang mainnya brutal ya. Karena gua dengar gosipnya kalau bukan pernah. Pernah Robertino. Itu Liga 1 musim 2018 kalau nggak salah gue inget sih 2018. Waktu itu Wahyudi masih main di Borneo FC Samarinda. Waktu itu lawannya Persebaya juga. Robertino main untuk Persebaya. Tackle waktu itu. Jadi tackle masuk ke kakinya si Robertino. Kejepit tuh masalahnya. Iya, kayak kejepit gitulah. Patah, dan kabarnya karena tackle itu Robertino harus pensiun. Habis dari itu kan apa namanya tuh ya akhirnya kan lu jadi ngorbanin rekan seprofesi lu itu yang tadi gue bilang itu kan. Dan itu kan ya itu apa, ternyata. Dan Wahyudi Hamisi ini emang secara gaya atau tipikal permainan memang Dia pasti gelandang. Dia gelandang dan ya bisa dibilang memang tipikal permainan yang keras. Kayak kalau mungkin dulu yang terkenal Haryono, dulu kan Haryono, ada Sandi Sute dari Persija gitu. Dia emang apa namanya, termasuk gelandang apa disebutnya, kayak gelandang kotor ya, tanda kutip ya, gelandang kotor lah. Iya. Kalau ngaku tayar, bukan? Berat kan? Berat. Ngaku tayar bahasa Indonesia. Kayak kalau di luar negeri kayak inilah dulu. Gattuso, Roykin dulu kan yang enggak kayak keras lah apa ya gitu loh. Kayak apa? Ngelihat lawan lu, jadi lu maju gitu kan, kayaknya enggak ada takutnya gitu. Tapi sebenarnya dari pertandingan Persebaya PSS Sleman itu biasa aja sebenarnya kan. Dari pertandingannya enggak ada dari tensi segala macamnya biasa aja, karena toh juga Persebaya PSS kan secara tensi pertandingan juga memang pertandingan yang biasa aja, bukan katakanlah bukan Persebaya lawan Arema atau Persija lawan Persib yang tensinya mungkin
meninggi gitu kan. Itu udah pasti tinggi tensinya. Tapi itu ya Persebaya PSS biar match-match yang tensinya tensi biasa aja sebetulnya. Cuman ya itu mungkin karena momennya Dan viral. momennya seperti itu dan yang disoroti juga kan reaksi wasit tuh. Kartu kuning doang. Wasit hanya ngasih kartu kuning doang. Itu juga yang dipertanyakan kan. Cuman kabarnya juga si wasitnya berdasarkan berdasarkan informasi dari PSSI akan juga dipanggil oleh komite wasit untuk dimintai keterangan lah kenapa hanya kartu kuning atau segala macam. Karena kan wasit juga berperan tuh, wasit harus Tegas. bukan hanya pemain nih yang harus saling dilindungi, tapi wasit juga harus melindungi pemain yang ada di lapangan itu. Iya soalnya kalau gue lihat yang viral kan, kalau gue nggak viral gue nggak bakal tahu juga, Pak. Jadi gue lihat itu momennya itu Bici Bruno yang jatuh ya. Iya Bruno Fernandes jatuh. Moreira. Moreira. Ingatnya MU terus ya. Ingatnya MU terus Bruno Fernandes. Bruno Moreira jatuh ya kan. Habis itu posisinya kan ada pemainnya temennya itu ngambil bola. Nah si Wahyudi itu dari belakang kan. Dari belakang. Nah itu kena pala ya tendang gitu kan. Dan itu kalau nggak salah tuh wasit dekat situ deh, dekat kejadian itu. Dan Bruno sebenarnya kesakitan kan waktu itu kan. Iya. Terus tiba-tiba dia bangun. Marah. Kayak kesel. Iya. Pala nih bos, sudah dikitrahin. Terus Hamisi itu berarti tinggal nunggu ini ya, panggilan berarti dari ini. Tapi dia udah minta maaf kan? Udah minta maaf. Video Cuman kan klarifikasi asik. dia udah Berlebihan gak sih minta maaf kayak gitu? Buat ngurangin biar kurangin hukumannya. ya berlebihan atau enggak kan itu balik lagi ke pendapat masing-masing ya. Cuman memang setidaknya untuk sebagai reaksi dari itu seenggaknya biar mungkin agak sedikit meredam lah, karena kan kalau nggak ada banget tanggapan kesannya mungkin kayak dibiarin aja gitu. Cuman ya dari satu sisi sih kita apresiasi lah ya, dia minta maaf secara terbuka kan itu di Instagram klub kalau nggak salah. Jadi terklub juga ya. Dan kayaknya sih antar klub juga sudah bersurat atau apa, cuman ya balik lagi mungkin minta maaf oke, cuman ada ya itu komdis itu nanti ya apakah sanksi seperti apa ya bergantung hasil sidang biasanya komdis itu bersidang antara hari Selasa, Rabu atau Jumat, antara 3 hari itu biasanya. Potensi hukuman terberat apa? Mungkin larangan main. Seumur hidup. 5 Kalau seumur hidup enggak sih kayaknya. Paling mungkin bisa di ban setengah musim depan kali, atau maksudnya kan musim ini sisa 6 match kalau nggak salah, ya mungkin tambah ke musim depan gitu. Berapa lamanya ya kita lihat aja ntar keputusan komdis seperti apa. Kalau lu ngelihat Persebayanya sampai posting-posting gitu berlebihan gak sih? Soalnya kalau gue lihat di luar negeri nggak ada kalau yang pemainnya di Twitter terus posting ini kenapa nih? Kan bisa bersurat gitu. Ya entahlah ya itu Persebaya ada maksud apa di situ, cuman mungkin Persebaya ingin mengingatkan kan orang Indonesia mudah lupa kali ya. Orang kita kan mudah lupa ya, mungkin diingatin lah bahwa ya ini ya gue nggak tahu lah tujuan dari Persebaya apa gitu, atau mungkin satu juga buat ngasih tekanan juga ke PSSI gitu kan. Dengan itunya viral kan PSSI mau gak mau harus serius juga tuh nanggepin masalah itu. Kalau nggak viral mungkin ya gue nggak tahu juga ya, mungkin bisa penyelesaiannya nggak akan cepat lah gitu. Karena emang itu kan bisa jadi bisa jadi ini juga ke pemain lain, contoh juga ke pemain lain. Lu jangan sampai kejadian seperti itu terulang lah ke pemain lain. Komen-komennya menarik tuh di komen-komen masing-masing. Gue gak baca sih, kalau komen gue gak baca. Komen paling bodoh gitu. Bodoh. Ya netizen gitu emang. Bukan netizen, pemain juga yang komen. Pemain juga komen. Waduh. Baca aja tuh di Instagram Persebaya. Nah Bang Arif, kalau pemain bukan pemain sih ya. Kejadian brutal-brutal gitu di sepak bola luar ada gak sih? Ada, kejadian-kejadian kayak gitu sih emang ada. Kayak dulu kan, zaman dulu sih kita lihat mundur tuh kayak Roy Keane sama nekel bapaknya Haaland kan, Erling Haaland, Alvin Haaland, dia patah kaki dan pensiun. Terus ada juga tuh yang gue inget tuh waktu itu Nigel De Jong, nada dari Xabi Alonso pelanggaran keras. Tapi ya emang kalau ini konteksnya nggak ada lah pemain yang sengaja kan. Walaupun Roy Keane kayaknya dia mau sengaja. Roy Keane sengaja, soalnya dia mau brengsek ya. Sebelumnya itu gue baca dia sebelumnya dicederain, balas dendam. Tapi ya itu balik ke generasi juga sih, karena di bola itu ya dulu ya bola-bola zaman boomer lah ibaratnya. Itu emang banyak kita menyebutnya hardman, orang-orang yang keras gitu lah. Nah, gelandang-gelandang, entah back kan itu banyak itu dulu, kayak ada Gattuso,
Terus ada Nigel De Jong ya kan, termasuk kayak tuh Roy Keane, Patrick Vieira, banyak memang Di orang-orang Rossi gitu. itu kan. Tapi mereka kerasnya dalam konteks ya keras, emang keras aja gitu, bukan keras yang berusaha nyederai lawan gitu. Kasar lah. Itu ya berarti ada beberapa di Eropa nggak apa, walaupun sepak bolanya udah maju, tapi yang masih aja namanya orang emosi ya, sengaja atau nggak sengaja itu. Tapi kalau yang De Jong ini sengaja ya. Tinggi banget sih kaki. Pernah ada lah. Kayak Undertaker mau ini. Cuma kuning doang itu kan. Karena final itu ya. Iya karena final mungkin wasit ada pertimbangan, tapi tetap itu keras banget gitu, kena dada. Di posisi Alonso lagi lari kenceng banget itu. Ya balik lagi sih, tapi kayak kalau sekarang gue nggak ngeliat ya pemain-pemain zaman sekarang kayaknya karena ada VAR jadi dimanjain juga sih. Soalnya masih relevan gak sih kelas-kelas begitu? Kenapa tuh? Dari segi taktik deh. Lu misalnya keras ya, terus abis itu kartu merah ya sama aja kan. Iya makanya itu, jadi kayak ada rasa hati-hati gitu loh zaman sekarang. Oh ya dulu juga hati-hati, tapi ada namanya professional foul gitu kan, ibarat kayak ada serangan balik, harus ditarik atau gimana karena kalau bisa jadi potensi gol gitu kan. Tapi kalau sekarang itu kan main-main brutal gitu, ada VAR, wasit juga kayaknya lebih tegas ngasih kartu merah, gampang lah ibarat. Jadi ya main-main kayak gitu udah mulai berkurang sih kalau sekarang. Coba sebutin ada nggak yang begitu? Nggak ada kan? Iya kayaknya Iya kan? sulit nemu gitu Di ya. Indonesia ada tuh. Sisaannya aja PP. Ya itu Wahyu sih. Gua ambisi loh. Iya kan? Jarang sekarang main-main bola zaman sekarang. Yang main luar bisa kan. Enggak Luar juga. Coba kayak sebut nggak ada ya? Casemiro ya kadang kasar. tapi kasarnya Iya. kasar masih Kasih kasar normal lah. kayaknya. Gue itu normal kalau dibandingin kayak Gattuso dulu kan. Kayak siapa lagi tuh ya? Ya itu Nigel De Jong tuh masuk kasar banget. PP Madrid dulu. Tapi gara-gara udah tua kayaknya udah. Iya udah lah ya. Iya sekarang kayaknya di Eropa pun Main aman aja. pemain kayak gitu udah mulai jarang gitu. Udah jarang. Dulu tuh kayaknya numpuk banget Patrick Vieira, Roy Keane. Udah laku kali ya. Bahkan Alan Smith dari striker dijadiin kayak gitu Ferguson dulu kan. Jadiin gelandang keras. Itu dibutuhin juga gitu loh. Di dalam tim ngular mentalitasnya. Tapi ya dalam konteks yang bener lah. Gak tackle-tackle sembarangan. Ya, kalau gitu sebenarnya hukumannya biasanya apa sih kalau misalnya pelanggaran kayak gitu? Kalau di luar itu Kenapa hukuman apa? biasanya nggak nyampe, paling larangan bertanding doang kan, Iya, itu sama iya. denda gitu. Ya itu pun masih ada banding dari klub biasanya kan. Jadi ya mungkin cuma denda, terus absen sesuai kartu, kalau merah langsung kan kayaknya nggak ada hukuman tambahan gitu loh. Kecuali kayak weekend gitu tuh kalau zaman sekarang sih udah kayak udah sampai 1 musim nggak boleh main deh kayaknya. Tapi kalau main keras gitu kadang-kadang bawaan pelatih juga ya, pelatih minta main keras terus timnya jadi ada keras sih. kan? Itu nggak dipungkiri kayak atau Mourinho gitu kan. Iya. Kalau di Indonesia tuh apa? PSMS Medan. Nah itu kan kayak udah mendarah daging tuh. Rap ya. Tapi kan PSMS itu Degradasi. bukan degradasi, kayaknya juga udah nggak sekental itu juga sih permainannya. Dan kan kasarnya PSMS itu kan bukan kasar yang Semangat gitu ya? Iya, bukan kasar rap itu kan bukan kasar yang brutal gitu. Kasar tuh dalam artian lu main kelihatan fight lah. Determinasi. Iya, determinasinya tinggi gitu. Itu mungkin yang kalau kayak pelanggaran kasar dalam konteks PSMS sih menurut gue itu bukan kasar yang tendang sini tendang pemain sana gitu, enggak juga. Oh iya, kayak satu-satunya tim di Eropa yang pikir mendekati itu timnya Atletico sih. Diego Simeone. Oh iya. Itu timnya, satu timnya itu udah kayak dia semua, bener itu. Udah kasar, main di belakang semua. Penyerang jadi males. Musim ini dia agak berubah ya bang, ada ball postnya. Tapi musim-musim sebelumnya itu karakter dia semua itu. Dari backnya Stefan Savic ya kan. Karakter Simeone yang benar-benar berapi-api. Terus pressnya begitu selawan lah pokoknya. Susah nyetak gol. Tackle-tackle juga brutal ya, brutalnya normal gitu. Tapi orang kesel aja gitu kelihatannya kan. Ini keras amat sih mainnya gitu. Tapi padahal menurut gua ya yang ngikutin bola dari lama itu biasa aja gitu loh. Ya udah emang begitu bola gitu. Tapi kan generasi yang udah far sepak bola modern lihat itu terlalu keras. Padahal ya itu biasa gitu. Di Indo ada gak tim yang keras di Liga 1 gitu? Kalau secara tim gaya bermain sih nggak ada kayaknya sekarang ya. Cuman paling ya itu dia kayak individu pemain aja kayak Wahyudi, terus mungkin dari misalnya dari Persikabo ada Manahati itu yang mungkin secara permainan agak keras lah gitu. Jadi biasanya sih ya itu personal pemain, nggak tim secara taktikal si pelatih gitu. Kadang ya itu cuman karena gaya main si pemainnya aja. Tapi sekarang ya kalau di Liga 1. Kalau taktik keras gitu biasanya untuk karena
skill pemainnya rada kurang sih ya. Jadi untuk mengimbanginya Ya, itu mainnya bisa keras. jadi, Kalau bisa jadi. jadi lawan baru megang bola bentar udah jatuh. Jadi susah mengalirkan bola lah. Ya bagian dari taktik juga itu gitu kan, bikin lawan stres, kesel, akhirnya mereka dapat kartu kuning kan. Biasanya begitu. Tapi kayak ngomongin VAR tadi berarti kejadian si Amisi itu kalau misalnya ada VAR di Liga 1 jadi ya lebih bisa di inilah cegah. Kartu biru. Pemain juga ini kan dari mikir-mikir. Ya kan, ya apa? Lo ada ini nggak perkembangan soal VAR nih? VAR itu kalau sesuai jadwal besok hari Kamis Tanggal berapa? Tanggal Bro? berapa? tanggal 7 Maret. 7 Maret akan uji coba untuk pertama kalinya di pertandingan resmi. Sebelumnya kan udah pernah trial beberapa kali termasuk di Megamendung. Lapangannya Dewa United itu di Megamendung, apa namanya itu, uji coba waktu itu, cuman itu masih tahap trial. Nah, sekarang uji coba resmi di pertandingan resmi yaitu final Elite Pro Academy Liga 1 U20. Mainnya di Stadion Manahan Solo. Nah, itu akan diuji coba di situ, diterapkan untuk pertama kalinya secara resmi di situ. Ya kita ya mudah-mudahan lancar aja lah. Karena emang sering banget kan Liga 1 itu dikritik karena adalah pelanggaran di kotak penalti yang seharusnya penalti gak dapet penalti, yang seharusnya gak Ya, penalti malah penalti. Yang paling Terbaru sering- tuh paling sering offset biasanya kan. paling sering offside juga, itu offside itu offside paling konyol kalau di Liga 1. parah itu. Dan paling baru tuh yang menurut gua agak kontroversi itu waktu babak leg pertama ini playoff promosi Liga 1 kan antara Persiraja lawan Maluku United kemarin itu menit-menit terakhir itu benar-benar menit krusial, menit 93 kalau nggak salah, dari injury time 94 menit, pas masuk ke menit 93 pemainnya Persiraja, gue lupa namanya lah, pokoknya pemain Persiraja dia masuk ke kotak penalti kayak mau ngegocek lawan itulah, tinggal nendang sebetulnya, cuman ada back Malut, kakinya sih menurut kalau dilihat dari tayangan ulang ya kayaknya sih ada ngayet gitulah dia, ada main gitu, cuman wasit tidak melihat itu sebagai pelanggaran, akhirnya berujung agak sedikit keributan tuh. Official Persiraja Banda Aceh merasa itu harusnya penalti, dia protes, udah lama supporter Persiraja turun meskipun nggak jadi apa sih namanya, nggak jadi kerusuhan atau kericuhan itu, cuman kan pada akhirnya pertandingan tidak kondusif dan wasit memutuskan untuk menyudahi itu pertandingan. Padahal itu momen krusial, dan ini pertandingan playoff promosi Liga 1, pertandingan yang kalau Liga 2 itu kan sebetulnya final itu kurang seru sebetulnya. Yang seru itu perebutan satu tiket terakhir untuk promosi ini, karena kan kalau final itu dua timnya udah lolos gitu. Jadi yang pertandingan sekrusial ini gitu sangat disayangkan sih kemarin. Ya gua gak tahu lah Persiraja apakah akan mempermasalahkan hal itu ke komite wasit. Seperti apa ya, belum tahu juga dari Persija, cuman dari ya itu gua nonton semalam juga sayang banget gitu, padahal ya itu ini pertandingan lebih krusial kalau di Liga 2 dibanding finalnya itu. Wasit penting sih, gue jadi inget itu pertandingan Madrid Valencia di La Liga, itu kan skornya 2-2, udah sampai deadline sampai akhir lah, pokoknya udah sampai injury time terakhir banget. Itu ada momen Cavani lari mau crossing, pas crossing gol tuh, Jude Bellingham golin, tapi pas Cavani mau crossing wasitnya megang peluit, tarik dipeluitin lagi sama dia. Jadi pertandingannya habis. Nah bolanya itu play on terus, Bellingham nyetak gol, yang golnya nggak disahin, ribut tuh habis itu tuh. Oh, iya. Dan Bellingham sampai nyampirin wasit, kasih kartu merah dia. Ya maksudnya dari kasus ini ya wasit tuh emang harus tegas gitu loh maksudnya, dan jangan ngasih keputusan yang tanda kutip kayak berat sebelah gitu kan. Kalau di kasus ini kan Madrid lagi berjuang buat titel La Liga gitu kan, dan play on itu dari setengah lapangan udah banget sih, udah lagi main, udah tinggal nyerang dikit lagi. Ya wasitnya kayak nyimpen peluitnya ya tengah-tengah banget gitu. Ya dari situ wasit emang harus dibantu sih dengan VAR juga. Kita ini deh, kita tinggalkan Amisi, kita bahas Liga 2 kayak menarik tuh tentang tim-tim siapa aja yang lolos Kin. Sudah ada 2 tim yang memastikan lolos, yaitu ya peserta yang ke grand final, PSBS Biak sama Semen Padang. Nah PSBS Biak itu ngalahin
Persiraja di semifinal, sedangkan Semen Padang mengalahkan Maluku United. Nah, Dapat 1 M. babak final leg pertama lucu ya, final 2 kali. Kayaknya ini kita doang tuh. Final leg pertama udah digelar kemarin juga barengan sama perebutan tempat ketiga itu hari yang sama, dan PSBS menang telak 3-0 lawan Semen Padang di Stadion Cendrawasih yang banjir itu, yang akhirnya kita melihat ini kayak Liga Indonesia awal-awal 2000 nih kan. Kolam lele yang dikeringin gitu sama supporter, lucu banget lah semua. Nah itu dan leg kedua akan main di Gor Haji Agus Salim Padang hari Sabtu tanggal 9 kalau nggak salah, 9 malam itu. Dan Semen Padang berarti kalau mau juara harus menang minimal 4-0 karena udah nggak ada aturan gol tandang udah dihapuskan kan. Lalu satu lagi yang tadi gue bilang, pertandingan yang lebih krusial dari grand final itu sendiri, antara Maluku United lawan Persiraja. Nanti leg keduanya juga hari Sabtu tanggal 9 itu main di sini di Stadion Madia. Dia agregatnya sekarang agregatnya 0-0. Kemarin yang Persiraja yang ada insiden itu, kontroversi itu, hasil akhirnya 0-0. Malut nggak punya kandang. Malut itu kan berkandang dia punya stadion di sana di Maluku Utara kan, Stadion Kiaraha kalau gue nggak salah. Cuman Malut United sebenarnya untuk Liga 2 cukup sebetulnya, cuman kayaknya si Malut United udah sejak awal udah ngerasa pede kali ya promosi ke Liga 1, dia memutuskan untuk direnovasi sama pemerintahnya, dan itu baru akan rampung kalau nggak salah sekitar Agustus atau September tahun ini. Makanya dia sejak awal musim dia berkandang di sini di Stadion Madia. Kadang juga pakai PTIK kalau Madianya lagi nggak bisa. Tuh, intinya dia berkandangnya di Jakarta lah untuk musim ini. Dan ya peluang Malut sih menurut gue, meskipun skor akhirnya 0-0 ya, tapi sepertinya Malut lebih bagus. Malut punya peluang yang lebih kans yang lebih besar untuk promosi, untuk menang. Apalagi kan mainnya di sini di Madia, dan secara materi pemain pun Malut menurut gue lebih bagus dibanding Persiraja gitu. Kalau Liga 1 ada apa nih yang lagi seru? Liga 1 akhir pekan nanti ada pertandingan yang paling ditunggu-tunggu setiap musimnya. Kalau bahasa media kita El Clasico Indonesia. Kalau di Spanyol kan ada Barcelona lawan Real Madrid, nanti di kita juga ada El Clasico-nya Indonesia. Tapi ini El Clasico-nya katanya El Clasico bikinan media ini. Sebenarnya kan banyak itu kan, kalau di kita kan terlalu banyak yang El Clasico itu PSMS Persib, ada juga El Clasico itu Persija Persebaya, ada juga ini satu lagi Persija Persib. Nah, tanggal 9 nanti barengan juga itu tuh barengan. Jadi hari Sabtu tuh sepak bola nasional padat sekali. Padat banget di Madia, ada partai krusial, perebutan 1 tiket terakhir promosi ke Liga 1 musim depan. Di Padang ada grand final Liga 2, dan di Bandung Stadion Sijak Rupat ada Persib akan menjamu musuhnya Persija Jakarta. Sebelum jeda internasional Maret semua tuh ya? Oh iya, sebelum jeda. Sebelum jeda internasional. Kalau papan atasnya gimana? Borneo udah susah dikejar ya? Dari poin udah kalau gua gak salah tuh beda 12 apa ya? Kalau gua gak salah ingat ya, beda 12 apa 15 poin. Sama Persib. Sama Persib di peringkat kedua. Makanya kalau ini enggak ada zona championship gitu, yang 4 besar diambil untuk diadu lagi, Borneo 4 pekan sebelum pekan ke-30 itu mungkin udah bisa menentukan udah bisa memastikan gelar juara gitu. Cuman ya itu karena diadu lagi kayak basket sekarang di bawah kepemimpinan Pak Erik. Iya. Dia mungkin lebih basket daripada sepak bola. Iya. Itu karena ada babak championship series disebutnya. Borneo ya meskipun peringkat 1 gak ada jaminan untuk juara juga, karena nanti akan diadu lagi gitu di antara 4 besar ini. Dan sementara ini peringkat 4 besarnya itu ada Borneo FC, ada Persib Bandung, ada PSIS Semarang sama
Bali United. Menariknya PSIS sama Bali United juga akan ketemu nih di akhir pekan ini nih, hari Jumat kalau nggak salah mainnya di Dipta di kandang Bali. Jadi ya akan menarik lah ini perebutan klasmen 4 besar ini, karena di bawahnya PSIS juga Rapat-rapat ya. rapat juga tuh, ada Madura United, ada Dewa United, ada Persija Jakarta juga. Persija kalau bisa menang di kandang Persib akhir pekan nanti, ya dia akan mungkin bisa ngegeser Dewa tuh di peringkat 7 atau ngegeser Madura mungkin. Cuman agak berat juga sih ini Persija kalau ngincar menang di Bandung, meskipun gak ada yang gak mungkin juga ya, karena Persija beberapa kali berhasil meraih kemenangan waktu main di Bandung. Tapi kalau ngelihat performa terkini kedua tim sih agak berat, karena Persib pun lagi on fire, dia lagi menang terus, apalagi main di kandang sendiri. Kalau Ciro sama David da Silva tidak terbendung lah, itu udah sinyal bahaya tuh buat Persija yang musim ini kebobolannya parah banget. Musim lalu tuh Persija kebobolan cuma 26, 27 gitu. Pokoknya Persija itu tim dengan pertahanan terbaik lah musim lalu. Tapi musim ini padahal udah kedatangan Rizky Ridho back timnas Indonesia tuh, tapi nyatanya pertahanan musim ini malah hancur. Lebih banyak lebih banyak kebobolannya. Baru 27 match kalau nggak salah tuh udah kebobolan 36 apa 37 gitu. Ya pernah Onana tuh. Pencak tenak. Padahal ya itu secara komposisi pemain di belakang itu nggak terlalu Banyak pergantian, bukan nggak terlalu, malah nggak ada perubahan dan malah nambah si Rizky Ridho itu. Rizky Ridho kan back timnas yang ya terkenal. Cedera mungkin nggak ya? Cedera gitu nggak ada pemain biasanya? Nggak ada. Makanya pelatihnya berarti nih. Iya, pecat tuh. Pelatihnya sama. Makanya ada entah apa gitu Persija tuh permasalahannya gitu musim ini. Kalau tadi Liga 1 udah, kita ke Liga Eropa sedikit dong Arif, soal klasemen dan ada apa aja. Nah, kita mulai dari Premier League aja lah ya. Itu Premier League lagi ketat sih persaingan 3 kuda pacunya itu. Musim ini lebih seru sih daripada musim-musim sebelumnya, biasanya cuma 2 tim, sekarang 3 nih. Dan jarak poin itu masing-masing 1 poin. Liverpool di atas, Man City di bawah, terus di peringkat 3 ada Arsenal. Ini Arsenal lagi gacor-gacor sih. Serem Arsenal. Kesalahannya gue lihat statistiknya mereka pencetak gol paling banyak di liga, gue lupa berapa poin angkanya, terus sama kebobolan paling sedikit di liga. Jadi kan Arteta nih nemu keseimbangan yang pas. Arsenal lagi berkembang dan posisi mereka lebih enak sebenarnya ngejar. Apalagi akhir pekan ini juga tuh Liverpool ketemu sama Man City kan di Anfield. Nah tuh bakal krusial banget. Arsenal sih berapa seri ya kan. Jadi masih ada Arsenal lawan siapa akhir pekan ini? Akhir pekan ini kalau nggak salah lawan Everton maybe. Bukan MU lupa. Gue belum lihat jadwalnya sih. Terus kalau di liga lain itu Serie A kayaknya udah kasih aja lah Scudetto ke Inter Milan lah. Kasih aja udah lah 15 gitu ya? poin, Pak. Berapa? 15 poin jaraknya sama Juventus. Marcus Thuram jago. Lilian Thuram jago. Iya, udah 15 poin dan Juventusnya juga kayak kesusahan sendiri, nggak konsisten mainnya kan, 5 laga terakhir cuma menang sekali. Jadi ya untuk Serie A udah disegel lah sama Inter ibaratnya. Ya konyol aja kalau misalnya 15 poin hilang tiba-tiba kan Inzaghi tiba-tiba ngaco gitu, kayak nggak mungkin. Kalau untuk La Liga sih kemungkinan juga ngarah ke Madrid. Girona juga udah mulai turun sekarang, ya Barcelona tahu diri kan kesusahan sendiri finansial, ya udahlah kasihan lah. Jadi lebih ke Madrid. Yang lebih seru Premier League sih emang. Tiga tim ini deket-deketan poinnya soalnya. Tinggal nunggu yang mana yang jatuh aja. Berarti Serie A sama La Liga udah mulai kelihatan nih. Udah mulai kelihatan. Mulai asap putih. Jelas juaranya. Kalau MU bisa nggak nih ke zona Eropa? Ya, Bisa, zona Eropanya mau Liga Eropa apa Conference League? Kalau ya Conference League. Liga Eropa lah. Masa aduh, mendingan enggak usah dah kalau Conference League. Iya, keluar kayak Juventus. Mahal di tiket pesawat. Main ke Azerbaijan kan, aduh, Siprus. Tapi Liga Champions musim depan bakal beda sih. Format baru kan? Format baru. Liga. Oh iya. Liga. Pertandingannya lebih banyak. Ya cuma 8 tim teratas yang masuk ke fase gugur, habis itu sisanya dia ada playoff lagi ya. Masa MU enggak lolos? Ya biar Liverpool lolos, kecapean dia. Di kompetisi kecapean. Iya, Liverpool masih bersaing 4 trofi. Iya. Ya udah dapat 1 Piala Liga, terus sisanya sekarang di Piala FA, Premier League sama Liga Eropa. FA ketemu King MU tapi sulit. Old Trafford mainnya. Ador ya kan, never ignore.
Ya udahlah, kita udah lumayan panjang juga dari Hamisi terus ke liga-liga nasional, terus ke liga sepak bola Eropa. Kita sudahi saja obrolan kita lanjut lagi Jumat depan. Pas puasa. Ya, benar. Ya udah puasa minggu depannya. Kita apa dulu nih salam-salam dulu. Mohon maaf lahir dan batin kalau salah ngomong ibadah itu. puasa. Kalau kita salah ngomong disengaja itu. Dadah semuanya.